Assalamualaikum sahabat pejuang kebenaran. Video rangkuman final nasab Kiai Imanuddin yang keempat ini mungkin yang terakhir dari kajian nasab beliau. Semua dalil-dalil pembatalan nasab palsu Habib Ba'alwi ada di kitab Ulama Nusantara membatalkan nasab klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi yang palsu. Teruntuk Bang Haji Roma Irama. Ama Roma Irama marah juga. Sebetulnya sangat membosankan ya. Masyarakat digiring untuk terus berbicara tentang nasab. Mohon maaf Bang Haji, ada baiknya Bang Haji Roma Irama ini mengundang kami dan para asatidz kami ke podcast Anda. Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Kami ingin tahu, nakobah pencatat nasab mana yang katanya membatalkan nasab Ba'alawi? Katanya nakobah Mesir membatalkan. Coba, yuk hadirkan buktinya. Kami ingin tahu. Kami juga mau tahu siapa manusia di kolong langit ini yang sudah pernah tes DNA jarak jauh, lalu ditetapkan oleh lembaga nasab resmi sebagai keturunan Nabi. Satu orang saja. Kita mau tahu, apakah mungkin itu Bang Haji sendiri atau siapapun. Supaya pembicaraan ini bukan omong kosong. Kami ingin tahu juga lembaga resmi mana yang menetapkan haplogrup DNA Nabi Muhammad SAW itu J1 biar tidak selalu cocok logi. Lalu lembaga fatwa negara mana yang menghalalkan dan membenarkan metode pembatalan nasab versi Anda? Sebutkan. Apakah itu Arab Saudi? Apakah Mesir atau Syam? Tunjukkan. Lalu ahli nasab mana yang Anda sebut membatalkan nasab Ba'alawi? Apa iya ahli nasab Saudi atau ahli nasab Iran atau mufti Yaman yang kata Kiai Imad membatalkan nasab Ba'alawi itu benar? Atau ternyata kita sudah tahu siapa penipunya? Satu lagu Roma Irama sebujur bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Kajian video ini baru mereka upload di mana Kiai Imad sudah lama berhenti membahas nasab Ba'alawi. Tujuannya untuk mengelabuhi pribumi lagi agar kembali percaya bahwa para habaib memang keturunan Nabi. Mohon maaf Bang Haji, kami punya rujukan ulama-ulama besar yang mana mereka semua mengisbat nasab Ba'alawi dan juga nakobah-nakobah resmi yang mereka semua menetapkan pula nasab Ba'alawi. Tolong jelaskan kepada kami siapa nama ulama dan nakobah kredibel yang menjadi rujukan Anda. Mari kita bandingkan saja kualitasnya. 150 tahun itu sejarah menulis itu. Tiba-tiba di abad ke-9 akhir muncul Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa yang keempat. Enggak usah pinter-pinter amat untuk meneliti, untuk menerima hal ini. Kalau Anda terus-menerus berbicara sifat perorangan, kesalahan perorangan, mohon maaf, kami tidak tertarik. Tidak ada etnis dan ras yang lolos dari keberadaan oknum yang berperilaku buruk. Tidakkah terpikirkan bagaimana nasib orang awam yang tidak tahu menahu soal syariat, kemudian ikut-ikutan mencaci maki, mencela para habaib yang soleh, yang karyanya bermanfaat luar biasa, bahkan untuk kita dan keluarga kita. Kemana saja Muhyiddin ini? Dari dulu sampai sekarang, para habib belum bisa membantah dan menunjukkan data yang ditanya Kiai Imad pada abad ke-4 sampai abad ke-8, tapi malah menunjukkan bukti abad 9 sampai ke atas. Hal tersebut bukan menjawab tesis Kiai Imad. Percuma juga meyakinkan Bang Haji Roma Irama, karena beliau sudah hakul yakin bahwa nasab Rabithah Alawiyah sebagai nasab keturunan Nabi yang palsu. Jika memang ada saudara yang perlu diluruskan atau diperbaiki, mari luruskanlah dengan ilmu dan kebijaksanaan para ulama. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada
yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Ninggal tes DNA. Ana yang duluan mau tes DNA. Bisakah ente orang menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang? Atau darah Sina Ubaidillah yang kan dikatakan kudus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa? Biayanya ana yang bayar. Aduh, cucu Ubed ya bebas lah, namanya cucu. Panjang umur serta mulia, warna mulia, lagu merekanya Gloria. Potong kue ya, Bi. Ulang tahun ya. Oke, aku akan nyanyi untukmu. Asik. Oke. Let's just. Yeah. Mantap, Bib. Tarik. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Panjang umurnya ya, Bib. Potong kue ya. Kamu ulang tahun ya, Bib. Pakai musik juga ya, munafik. Kau munafik. Kami setuju dengan ibu ini, mengatakan Habib Rizik munafik. Bukan karena ceramahnya tentang lagu Selamat Ulang Tahun sebagai lagu Kristen pada videonya, tapi yang kami komentari adalah tradisi memotong kue ulang tahun. Tradisi ini berakar dari zaman Yunani kuno, yang menggunakan kue bulat dengan lilin untuk menghormati Dewi Bulan Artemis. Secara simbolis, tradisi ini melambangkan pembagian kebahagiaan, persatuan, dan keberuntungan, serta menandai tonggak sejarah dalam kehidupan seseorang, yaitu umur. Tapi sekarang kalian melihat Habib Rizik mengikutinya tapi melarang lagunya. Lagu ciptaan orang kafir dia larang, yang boleh lagu ciptaannya sendiri dengan berbahasa Arab. Ini sama saja keegoisan, sementara banyak produk orang kafir yang dia pakai. Ini kan aneh namanya. Nah, kitab ini Minhajun Nasabin adalah kitab yang saya siapkan untuk para kiai-kiai. Alhamdulillah baru ini Kiai Imad kembali hadir dengan terobosan barunya yang biasa disebut Habib Rizik dan menantunya Habib Rizik Al-Atos sebagai tesis kandang kebo atau clipping. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Teori-teorinya dikutip secara sepotong-sepotong untuk memperkuat tesisnya dia, tesis. Padahal bukan tesis, clipping, saudara. Comot sono, comot sini jadi satu, itu namanya clipping. Kini beliau hadir kembali dengan menyempurnakan kitab pembatalan nasab sebelumnya sekaligus dengan versi bahasa Indonesia. Kitab ini adalah kitab yang telah mengalami penyempurnaan dalil-dalil dari kitab-kitab sebelumnya. Kalau dalam versi bahasa Indonesianya ini kitab sama dengan buku menggugat nasab palsu itu. Tahu-tahu ada satu muncul, terkenal juga. Go internasional juga, cuman go internasional dengan kebahlulannya. Lah ini bukan saya yang ngomong. Ini bukan saya yang ngomong. Go internasional dengan kebahlulannya, kebodohan, ini omongan ulama. Ini gara-gara ini muncul nih pembatalan nasab Balawi yang nabrak pendapatnya para ulama. Wah, komentar ulama nasional nggak main-main, langsung bahasanya bodoh. Kata dia, orang yang ngebatalan nasab Balawi di Indonesia yang rame-rame ada yudha fi shaffil majanin, kata dia. Musinya ditaruh di barisannya orang-orang gendeng, orang edar. Pembatalan yang didasari karena sukhuf. Sukhuf apa? Dha'af fil aql. Kelemahan dalam otak berpikir. Artinya apa tuh? Bodoh. Berarti go internasional nggak? Go internasional, bukan ilmunya, kebodohannya, saudara. Dari apa yang kami rangkum di sini, semuanya berdasarkan dari fatwa-fatwa mereka di sosial media. Sebab, pemimpin agama itu orang yang nomor satu menjadi sorotan di dalam apapun agamanya, termasuk Habib Rizik. Habib Rizik, beliau adalah warithun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqan. Kelemahan dalam otak berpikir. Artinya apa tuh? Bodoh. Habib Rizik, orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Ba'alawi ini mustahil keturunan Nabi. Mustahil turunan Nabi, jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Roma, kalau kamu benci habaib, jangan terus kamu fitnah habaib. Jaga kamu punya mulut, jaga kamu punya batuk. Kami para habaib, kami para ba'alawi tidak pernah diajarkan seperti itu, saudara. Nah, Bapak Irama mau bikin fitnah. Apa
Apa fitnahnya? Doktrin Ba'alawi, doktrin Habaib. Kalau ada Habib mabuk, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Bapak Irama, saudara. Betni, ini Habib Hussein Lumajang, minum bisa 4 botol. Nek dawir buat mabuk. Sudah 5 tahun minta uang ke pesantren rakyat. Terus ternyata apa nih? Dibuat. Oh itu bos, ini tidak boleh ditiru ya. Tidak boleh ditiru ajaran-ajaran kabib-kabib seperti ini. Nah, ini sedang gitu ya. Tuh. Aduh. Ngaku-ngaku cucu Nabi, malu-maluin. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini Minhajun Nasabin fi Ibtali Nasabi Ba'alwi Al-Multasik bil Alawiyyin. Secara literal mananya adalah metode para ahli nasab dalam membatalkan nasab Ba'alawi yang menempel kepada para Alawiyin. Mata kepala saya sendiri yang menyaksikan. Beliau adalah warithun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqan. Orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Nah sekarang mari kita dengar bagaimana peristiwa Nabi di zaman lalu dan bandingkan dengan orang yang mewarisi Nabi jasad dan akhlak Nabi. Apakah sama? Ibu Haja ini saja heran, bahkan mengatakan gila. Iya, ulama itu pewaris Nabi, mesti mewarisi ilmu Nabi, mewarisi akhlak Nabi, mewarisi resiko dakwah Nabi. Nabi dulu dicaci maki, ya ulama mesti siap dong dicaci maki. Takbir! Presiden goblok! Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar. Korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Nabi dulu difitnah, ya ulama mesti siap dong untuk difitnah. Itu begal-begal nasab kasih tahu, lo mau ngakuin, lo nggak mau ngakuin masa bodoh. Lo ngakuin, gua nggak terima. Nih ya udah lama nih nggak keluar nih. Ada yang bilang Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Iya, ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Nabi dulu saudara diteror, diintimidasi. Ulama mesti siap dengan teror dan intimidasi. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Iya. Bukan hanya Habib Utsman, semua habaib dibilang nasabnya palsu, kurang ajar. Dulu Nabi kuat, nggak mempan diteror, akhirnya pengikutnya diteror. Ulama sekarang pun jangan kaget, kalau mereka kuat, nggak mempan diteror, bisa santrinya yang diteror dan dianiaya. Jangan kaget, dulu Nabi mau dibunuh, dikepung saat hijrah saudara. Jangan kaget, kalau ulama sekarang juga direncanakan untuk dibunuh. Dan Nabi dulu diusir dari kota Mekah. Saudara, jangan kaget kalau ada ulama nanti diusir dari kampung halaman, bahkan dari negerinya, saudara. Sahabat Muslim, jika kalian menyimak dari apa yang kami rangkum video final kajian nasab keempat dan menemukan video yang sudah pernah kalian lihat sebelumnya, itu semua sengaja kami tampilkan agar umat Islam tahu dan juga sebagai bukti bahwa para habaib Ba'alwi tidak terima kalau nasabnya dibatalkan dan nampak melakukan perlawanan kepada Kiai Imad, termasuk pada Muhibbin Buzar Kabib Ba'alwi sebagaimana yang kalian lihat ini, sebagaimana permulaan pembahasan kami. Nih ya udah lama nih nggak keluar nih. Ada yang bilang Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Iya, ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Kitab ini Minhajun Nasabin fi
fi ibtali nasabi ba'alwi al-multasik bil alawiyyin. Secara literal mananya adalah metode para ahli nasab dalam membatalkan nasab Alawi yang menempel kepada para Alawiyyin. Jadi hanya nempel saja. Hah? Untung gue punya jantung 11. Putus 1 ada 10. Putus 1 ada 9. Kalau jantung 1 udah mati dari kemarin dah. Bawaannya ngagetin melulu. Kitab ini adalah kitab penyempurnaan dari dalil-dalil yang sudah saya sampaikan di dalam kitab-kitab berbahasa Arab sebelumnya. Sebelumnya kan sudah ada kitab-kitab berbahasa Arab seperti pertama kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, kemudian kitab Al-Ma'arib Ar-Rabbaniyah, kemudian kitab I'anatul Akhyar. Nah, kitab ini Minhajun Nasabin adalah kitab yang saya siapkan untuk para kiai-kiai. Khusus untuk kiai-kiai. Ya, bukan khusus untuk kiai-kiai, artinya tujuan utama saya untuk para kiai-kiai, karena di dalam kitab ini adalah kitab yang telah mengalami penyempurnaan dalil-dalil dari kitab-kitab sebelumnya. Kalau dalam versi bahasa Indonesianya ini kitab sama dengan buku menggugat nasab palsu itu. Ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Kerjaan orang pada saudara. Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Dalil-dalil yang paling terbarukan di dalam polemik nasab Ba'alawi, bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi, itu semuanya ada di dalam buku Ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Itu dalam versi bahasa Indonesia. Dan di dalam versi bahasa Arab ini ada di dalam kitab Minhajun Nasabin fi ibtali nasabi Ba'alwi al-multasik bil alawiyyin. Demi Allah, saya akan hadapi mereka, sejengkal pun tidak akan mundur. Saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Maka itu saya minta kepada semua habaib, semua kiai, semua ulama di majelis mereka, di mimbar mereka, kelompok-kelompok ini nggak boleh dibiarkan. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih panggung. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih ruang, saudara. Semua habaib harus bicara, lawan. Jangan pernah takut melawan mereka, saudara. Bengkong. Kitab ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama tentang kesahihan Ahmad bin Isa sebagai turunan Nabi. Ahmad bin Isa kan kita tahu sebagai orang yang dicangkok oleh Ba'alwi sebagai bagian daripada nasab mereka kepada Rasulullah. Dari Ahmad bin Isa inilah mereka kemudian mengaku sebagai turun Nabi, dan di dalam kitab ini dijelaskan bagaimana kesahihan nasab Ahmad bin Isa sebagai cucu Nabi. Itu di bab awal. Nah, bagi kalian yang ingin paham dan mengetahui apa yang diomongkan Kiai Imanuddin secara detail, kalian bisa simak semua final nasab mulai dari ke-1 sampai yang ke-3, dan video ini final nasab yang ke-4. Kalian bisa mencari di beranda kami melalui gambarnya, atau kalian bisa klik langsung link yang kami tampilkan di atas pada setiap gambarnya. Kemungkinan inilah final yang terakhir tentang kepalsuan nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Sudah dibahas tuntas melalui buku atau kitab yang ditulis Kiai Imanuddin terbaru. Dan bagi mukibin para habaib, wajib membeli buku ini agar kalian bisa membantah titik masalahnya, bukan membawa data dari abad ke-9 sampai ke atas. Semua data itu sama saja bohong. Kemudian di bab awal ini juga
terdiri dari berbagai macam pasal. Pertama dalam fi nasabi Ahmad ibni Isa An-Naqib. Kemudian faslun fi anna Ba'alwi id'au annahum min dzurriyyati Ahmad bin Isa An-Naqib. Pasal yang menerangkan tentang bahwa sesungguhnya Ba'alwi mengaku-ngaku sesungguhnya mereka bagian dari turunan Ahmad bin Isa An-Naqib. Di dalam pasal ini diterangkan bagaimana keterputusan nasab Ba'alwi ini dari Ahmad bin Isa. Dalil-dalilnya sangat lengkap sekali sebagaimana yang ada di dalam buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Tesis yang dilempar ke masyarakat itu bukan tesis, itu namanya provokasi. Kemudian pasal selanjutnya adalah fi anna Ahmad bin Isa An-Naqib la yuhajiru ilal Yaman, bahwa Ahmad bin Isa ini tidak berhijrah ke Yaman. Nah, bagaimana orang yang tidak berhijrah ke Yaman kemudian ada kuburannya di Yaman, ya kan? Apakah dia meninggal di Madinah kemudian digotong-gotong ke Yaman, gitu kan? Nah, kemudian pasal selanjutnya fi anna Ahmad bin Isa An-Naqib laisa min ahli Basrah, bahwa sungguhnya Ahmad bin Isa An-Naqib itu bukan orang Basrah. Nah, di dalam kitab-kitab Ba'alwi dikatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah menuju Yaman. Di dalam pasal ini dalam kitab Minhajun Nasabin dibuktikan bahwa di Basrah tidak ada orang bernama Ahmad bin Isa bin Muhammad itu. Mohon izin masuk ya. Berarti di Basrah pun tidak terbukti. Tidak terbukti Ahmad bin Isa ada di Basrah. Apalagi di Yaman. Apalagi di Yaman. Nah, jadi narasi perpindahan hijrahnya Ahmad bin Isa dari Basrah menuju Yaman itu murni adalah sebagai sebuah kisah palsu yang dinarasikan di abad 9. Yang ada di Basrah itu Ahmad bin Isa bin Zaid. Makamnya ada di Basrah, orangnya ada di Basrah, dan itu beda orang. Jadi Ba'alwi ini masih bingung di abad 9 untuk mencangkokkan. Kemudian harusnya dia mencangkok ke Ahmad bin Isa bin Zaid kan, yang ada di Basrah, kemudian wafat di Basrah. Tapi kemudian dia salah mencangkok Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad. Harusnya kalau Ahmad bin Isa bin Muhammad ini orang yang ada di Madinah. Dan tidak ada berita sama sekali bahwa Ahmad bin Isa ini pernah hijrah dari Madinah. Dari Madinah ke Basrah? Nggak ada sama sekali. Kalau Ahmad bin Isa bin Zaid ini keturunan Nabi? Keturunan Nabi juga. Keturunan Nabi juga. Dan dia sebagai salah satu imam Syiah. Kemudian pasal selanjutnya adalah pasal fi anna Ahmad bin Isa la yulaqabu bil muhajir, bahwa sungguhnya Ahmad bin Isa sama sekali tidak berlaqab dengan al-muhajir. Sekarang ini kan dalam narasi kitab-kitab Ba'alwi itu disebut Ahmad al-Muhajir, Ahmad al-Muhajir, sampai nama Ahmad al-Muhajir lebih populer daripada nama Ahmad bin Isa. Padahal Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib sama sekali tidak bergelar al-Muhajir berdasarkan kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Kemudian faslun fi anna al-qabra al-mansuba li Ahmad bin Isa fi Hadramauta laysa qabrahu. Pasal tentang bahwa kuburan yang dikatakan Ahmad bin Isa di Hadramaut itu bukan kuburan Ahmad bin Isa. Berarti itu makam palsu. Makam palsu. Atau makam orang yang dulunya ada kemudian dikatakan makam Ahmad bin Isa, bisa saja seperti kejadian di Indonesia. Tetapi tidak ada berita tentang itu. Ya, kalau tagline NU kan merawat jagat membangun peradaban. Kalau tagline yang Kong Luffy merawat jatma membangun makam. Tolong jangan dobol Bib, tolong jangan ngibul Bib. Kong Luffy kan sudah tua, mending istirahat Kong, ibadah. Jangan lupa baca surah Musa sampai hatam ya Kong. Gak usah ngurusin NU Kong, orang NU gak diajarin surah Musa. Yang jelas dia bukan Ahmad bin Isa An-Naqib, karena Ahmad bin Isa An-Naqib tidak ada di Yaman, tidak ada di Basrah. Kemudian itu bab tentang Ahmad bin Isa. Kemudian al-babus tsani fi Abil Hasan Ali bin Jadid min baiti Abi Alwi. Bab kedua tentang Abil Hasan Ali bin Jadid dari keluarga Abi Alwi. Keluarga Abi Alwi inilah yang kemudian keluarga Ba'alawi Habib ini mengaku dirinya bagian Abi Alwi ini. Nah, ada terdiri dari beberapa pasal dalam bab kedua ini. Faslun fima dzukira fis suluk, pasal tentang apa yang disebut dalam kitab As-Suluk tentang seseorang yang bernama Abil Hasan Ali bin Jadid dari keluarga Abi Alwi. Kemudian pasal selanjutnya syahadatu kutubil ansab fi butlani nasabi Abil Jadid, kesaksian kitab-kitab nasab tentang batalnya nasab Abil Jadid. Jadi Abil Jadid yang di dalam kitab As-Suluk ada nasab sampai Ahmad bin Isa itu batal secara ilmu nasab karena berdasarkan dari kesaksian kitab-kitab nasab yang menyebutkan nama anak-anak Ahmad bin Isa tidak ada yang bernama Abdullah. Ketika batalnya nasab Abil Jadid ini kepada Ahmad bin Isa,
maka nanti Ba'alwi yang mencangkokkan diri kepada Abi Alwi ini otomatis batal. Orang yang nempel pada sesuatu yang nempel yang salah atau yang batil, maka dia akan menjadi batil. Kemudian pasal selanjutnya, kemudian bab selanjutnya adalah Al-babus salisu fi dukhuli Ba'alwi fi nasabi Abil Jadid. Masuknya Ba'alwi di dalam nasabnya Abil Jadid. Nah, dalam bab ketiga ini ada beberapa pasal. Faslun inna Ba'alwi laisu minal asrafil hawashim. Pasal pertama tentang bahwa sungguhnya Ba'alwi ini bukan merupakan keluarga Sarif-Sarif dari Bani Hashim. Itu data-datanya sangat lengkap berdasarkan apa yang sudah ada di dalam kitab-kitab nasab. Juga telah saya sampaikan beberapa dalil-dalil dalam buku-buku saya sebelumnya, tetapi dalam kitab ini yang terbarukan pun ada yang lebih menguatkan dari dalil-dalil sebelumnya. Kemudian faslun fi anna baita Abi Alwi laisa Ba'alwi. Pasal dalam menerangkan sesungguhnya bait Abi Alwi yang ada dalam kitab As-Suluk itu bukan Ba'alwi yang sekarang itu. Berarti berbeda ya? Beda orang, hanya ngaku-ngaku aja sebagai Abi Alwi padahal mereka bukan Abi Alwi. Kemudian nama Abi Alwi dicolong oleh mereka, kemudian sampai saat ini mereka mengaku sebagai Ba'alwi itu. Itu Ba'alwi itu pergeseran nama dari Abi Alwi yang mereka temukan dalam As-Suluk itu. Pasal selanjutnya yaitu tentang fi syahadati kutubit tarajimi bi anna ailata jadidin la tata'allaqu bihalin bi ailati Ba'alwi. Kalau tadi kesaksian kitab nasab, sekarang kesaksian kitab-kitab tarajim, kitab-kitab semacam biografi, kitab sejarah gitu, bahwa sungguhnya keluarga Jadid tidak ada kaitan sama sekali dengan keluarga Ba'alwi dalam pasal ini. Kemudian bab selanjutnya fi ashkhasin wahmiyatin khayaliyatin fi ailati Ba'alwi. Bab yang keempat menerangkan tentang sosok-sosok fiktif yang ada di dalam keluarga Ba'alwi. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwa nama-nama dari silsilah Ba'alwi ini banyak tokoh-tokoh fiktif untuk sekedar menjadi jembatan sampainya mereka kepada Ahmad bin Isa. Mereka yang ada di abad 9 ingin nyambungin diri dengan nasabnya Ahmad bin Isa yang ada di abad keempat, memerlukan banyak nama. Akhirnya mereka memproduksi nama-nama yang dengan nama itu mereka bisa nyambung di sana, padahal nama-nama ini adalah ashkhasun wahmiyah, sosok-sosok fiktif yang tidak ada kesejarahannya ditulis oleh para ulama. Sejarahnya pun palsu. Sejarahnya pun sama sekali tidak ada, bukan palsu. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali dalam kitab yang begitu berjejer di abad ke-5 sampai abad 9. Kitab-kitab sejarah, kitab-kitab terjemah dari biografi seseorang tokoh-tokoh itu, mereka bukan tidak ditulis, mereka tidak ada. Baru diciptakan sejarahnya, sosoknya di abad 9. Setiap apa namanya itu abad kemudian mereka mencatat lagi sehingga sekarang sepertinya mereka banyak kitab, padahal hanya mulai dari abad 9. Sebelumnya sosok-sosok yang ada di abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu sama sekali tidak ada di dalam kitab-kitab abad tersebut. Kira-kira berapa tokoh ya yang fiktif itu ya? Dari mulai ayahnya Abdurrahman Segaf. Abdurrahman Segafnya ini ada karena bisa dibuktikan oleh kitab Al-Maqrizi. Yang tidak ada itu dari Muhammad Maula Dawilah, kemudian bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad Faqih Muqaddam, ini nggak ada, ini 4. Kemudian punya ayah namanya Ali, punya ayah namanya Sahib Mirbad, 6 tuh kan. Punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ali Qoli Qasam, 7 tuh. Kemudian punya ayah namanya Muhammad, punya ayah namanya Alwi lagi, punya anak namanya Ubed. 10 nama yang fiktif. Nah, 10 nama itu semuanya diciptakan dalam satu masa di abad 9 oleh Ali As-Sakran bin Abu Bakar bin Abdurrahman Segaf. Jadi ada 13 nama sampai Ahmad bin Isa, yang 10 ini fiktif dan diciptakan ketika masa Ali As-Sakran. Masa Ali As-Sakran itu. Nah, kalau Ali As-Sakrannya itu dapat gagasan dari mana ya, atau data dari mana tentang? Nggak ada, dia hanya dari khayali dia saja. Dia hanya tahu nama sampai kakeknya namanya Abdurrahman Segaf itu. Kemudian dia menciptakan nama-nama Muhammad Maula Dawilah dan lain sebagainya itu. Berarti ngarang gitu ya? Ya, atau seperti itu, semacam itu, ngarang bebas. Ya. Ini paling nggak kalau ini saya tanyakan karena barangkali ada yang berpikiran bahwa 10 nama fiktif itu disusun di masa-masa yang berbeda. Tapi kan semuanya diciptakan di abad 9 itu. Karena di abad 9 itu Ali bin Abu Bakar Sakran mengurut nama-nama keturunan dia sampai Ahmad bin Isa itu.
Sebelum itu enggak ada ya? Nggak ada. Meskipun dari keluarga mereka sendiri. Nggak ada, karena keluarga mereka sendiri itu ya baru dikenal dari Abdurrahman As-Segaf itu. Mungkin sebelumnya belum ada di Yaman juga. Ya. Jadi sebelumnya kemungkinan besar di abad ke-8 itu mereka baru datang, abad ke-8 terakhir. Kemudian setelah beberapa puluh tahun kemudian membentuk sebuah narasi-narasi sejarah. Mungkin sama dengan datangnya Ba'alwi di Indonesia dari tahun 1850 sampai tahun 1950. Disitulah tahun 1950 itu kemudian mereka mulai mengaku. Bikin buku narasi gitu begitu. ya. Jika memang ada saudara yang perlu diluruskan atau diperbaiki, mari luruskanlah dengan ilmu dan kebijaksanaan para ulama. Kemana saja Muhyiddin ini? Dari dulu sampai sekarang, para habib belum bisa membantah dan menunjukkan data yang ditanya Kiai Imad pada abad ke-4 sampai abad ke-8, tapi malah menunjukkan bukti abad 9 sampai ke atas. Hal tersebut bukan menjawab tesis Kiai Imad. Di dalam bab yang keempat ini ada berapa pasal? Faslun fi anna Ubaidan laisa syakhsan tarikhiyan, bahwa Ubaid itu bukan sosok historis. Kemudian pasal kedua fi anna Alwi bin Ubaidin wa Muhammad bin Alwi wa Alwi ibn Muhammad askhasun wahmiyatun khayaliyatun. Fi anna Alwi ibn Ubaid, bahwa Alwi bin Ubaid, Muhammad bin Alwi, Alwi bin Muhammad askhasun wahmiyatun khayaliyah adalah tokoh-tokoh fiktif belaka, tokoh-tokoh hayalan. Pasal selanjutnya fi anna Ali Khaliqasam bin Alwi syakhsun wahmiyun khayaliyun, bahwa sungguhnya Ali Khaliqasam bin Alwi adalah sosok fiktif. Di sini saya sebutkan dalil-dalilnya sangat lengkap sekali. Kemudian pasal selanjutnya fi anna Ali Khaliqasam la yudkaru fi kitab suluk, bahwa sungguhnya Ali Khaliqasam ini tidak disebutkan dalam kitab suluk. Narasi-narasi Ba'alwi itu yang sekarang mengatakan Ali Khaliqasam kalau sholat at-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatul assalamu alayka ayuhan nabi, diulang-ulang assalamu alayka ayuhan nabi, itu ngambil dari ceritanya keluarga Jadid yang ada di Asuluk, kemudian diasumsikan sebagai seorang Ali Khaliqasam, yang kemudian oleh Hanif Alatas itu kemudian dirubah bahwa itu bukan Ali Khaliqasam. Kenapa dia rubah? Karena saya bantah bahwa Ali Khaliqasam berdasarkan ciri-ciri yang ada di Suluk itu tidak sesuai. Ini buktinya dalam kitab Syamsul Dhahirah. Kemudian Hanif Alatas melihat dalam kitab Syamsul Dhahirah betul apa yang saya katakan, dia bernarasi lagi itu bukan Ali Khaliqasam yang ada di Asuluk. Nah, dengan demikian Hanif Alatas itu telah menginterupsi dari apa yang diyakini oleh Ba'alwi sebelumnya selama ratusan tahun. 550 tahun Ali Khaliqasam itu yang disebut dalam As-Suluk diyakini oleh keluarga Ba'alwi dianulir oleh Hanif Alatas karena nama itu tidak sesuai dengan data-data keluarga Ba'alwi. Kenapa? Karena di dalam kitab As-Suluk nih, kitab sejarah asli itu disebutkan ciri-cirinya. Dia punya anak ini, punya anak paman ini gitu. Nah, kemudian ketika sekarang disesuaikan dengan kitab nasabnya Ba'alwi tidak sesuai. Tidak punya anak ini, tidak punya paman itu. Akhirnya kemudian dianulir oleh Hanif Alatas. Itu Hanif Alatas menganulir bukan hanya alias Sakron, tapi kitab-kitab yang ada di rentang dari mulai abad 9 sampai tahun 2022. Termasuk 2022. Iya, termasuk Syamsul Dhahirah sendiri. Nah, dari situlah kemudian kita mengulang di dalam kitab ini menerangkan tentang dalil-dalil bahwa Ali Khaliqasam itu tidak disebut dalam kitab As-Suluk. Nama Hanif Alatas yang tadi itu masuk juga enggak ke sini? Jangan disangka keren, nanti lagi maksiat. Habib, bagaimana tuh gambarannya Ta'an fin Nasab surahnya? Habib jangan ngarang-ngarang dong. Tayyib, jangan saya yang jelaskan. Nukhallil Imam Al-Hafidh Al-Munawi yubayyin lana. Kita biarkan Al-Imam Al-Munawi menjelaskan untuk kita apa yang dimaksud Ta'an fin Nasab. Kata Al-Hafidh Al-Munawi dalam kitabnya At-Taisir, begitu pun dalam kitabnya Faidul Qadir, yang dimaksud dengan Ta'an fin Nasab yang merupakan perbuatan jahiliyah dan merupakan perbuatan kufar binahwi qadhin fi nasabin thabata fi zahiri syara'. Dalam keterangan lain bi an yaqul fulan laisa min dzurriyyat fulan, fulan laisa min dzurriyyat fulan. Kata Al-Hafidz Al-Munawi, Ta'an fil Nasab itu gambarannya menyerang nasab yang sudah dianggap sabit dalam pandangan syariat, sabit dalam pandangan syariat. Udah jelas dalam pandangan syariat, jelas fulan anaknya fulan, fulan keturunan fulan. Tahu-tahu ada pahlawan kesiangan datang mengatakan fulan bukan keturunan fulan, fulan bukan keturunan fulan. Padahal udah sabit dalam pandangan zahir syariat, itu udah sabit.
Itu kata Nabi termasuk ta'an fin nasab, perbuatan jahiliyah, dan termasuk perbuatannya orang-orang kafir. Nah, ada tuh di sini. Wada'a Hanif Al-Attas Ba'alwi fi jawabihi li kitabati fi kitabihi Hadiyatul Eid Li'imaduddin Utsman alladhi katabahu bil lughah al-Indonesia fi as-sadis min Syawal sanata 1444 min al-Hijrah bi anna Muhammad bin Ali alladhi bisulik huwa al-faqih al-muqaddam. Kemudian di sini juga ada tentang Ali Qali Qasam, tentang Faqih Muqaddam juga dirubah oleh Hanif Al-Attas. Tentang apa namanya Ali Qali Qasam juga dirubah. Artinya apa tuh? Bodoh. Berarti terekam peristiwa pengubahan oleh Ini sejarah, maka supaya kiai-kiai kita sekarang dan anak cucu kita di masa depan mengetahui perubahan-perubahan, betapa mereka yang mengatakan nasabnya sahih itu ternyata bukan hanya merubah di masa lalu, masa kini pun berusaha untuk disesuaikan dengan data-data yang baru ditemukan. Ini merupakan sebuah bukti nasab yang palsu, nasab yang mudharib, nasab yang berubah-ubah sesuai dengan kepentingan. Hati-hati dengan orang yang ngadu domba ulama, habaib dan kiai. Betul? Jangan kasih ruang, jangan diundang, jangan kasih panggung dan mimbar. Setuju tidak? Bubarkan dia punya acara, saudara. Nggak boleh dia ngadu domba umat, saudara. Bahkan masuk kampung kita, usir, karena kita semua pecinta habaib dan pencinta ulama. Betul? Kemudian pasal selanjutnya fi anna Muhammad sahib Mirbat syakhsun wahmiyun khayaliyun, bahwa Muhammad sahib Mirbat adalah sosok fiktif. Dalilnya saya sebutin semua. Kemudian fi anna madhab asy-Syafi'i fi Mirbat la yantasiru fi yadi Muhammad sahib Mirbat, bahwa semuanya madhab Syafi'i yang ada di Mirbat itu tidak tersebar di tangan Muhammad sahib Mirbat. Kenapa ini penting? Karena mereka mengklaim bahwa madhab Syafi'i yang ada di Mirbat, yaitu di Dhifar Oman hari ini, bukan masuk Hadramaut, sekarang masuknya Oman, itu disebarkan oleh Muhammad sahib Mirbat. Bagaimana? Klaimnya begitu. Kita buktikan bahwa klaim itu tidak benar. Bahwa klaim bahwa mereka penyebar agama Islam di Mirbat dalam madhab Syafi'i itu tidak benar. Mirip dengan penyebaran agama Islam di Indonesia yang tidak benar. Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami, datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Kemudian pasal selanjutnya fi anna kutuba Ba'alwi syuriqat syarakat tarikhal qal'i wa sarrafathu li Muhammad sahib Mirbat Ba'alwi. Pasal tentang bahwa sungguhnya kitab-kitab Ba'alwi mencuri sejarah Al-Qal'i dan memberikannya kepada Muhammad sahib Mirbat. Jadi ada seorang Muhammad bin Ali Al-Qal'i Abu Abdillah, sama itu gelarnya, namanya sama, bapaknya sama. Kemudian ketokohannya, sejarahnya dicuri, diberikan pada Muhammad sahib Mirbat. Berarti ada kitab sejarah tentang sejarah yang sudah eksis, kemudian itu diambil, ditulis lagi. Iya, seseorang yang tokoh asli, tokoh yang apa namanya historis yang ada di Mirbat pada abad ke-6 itu kemudian diberikan untuk Muhammad sahib Mirbat. Padahal itu orang lain, namanya Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Begitu. Ya mirip-mirip lah dengan kayak Sumur Diningrat itu. Oh iya, gitu. Jadi pencurian apa sejarah orang lain. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Itu pasti bohong. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Itu pasti bohong. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang. Itu pasti bohong. Siapa Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Itu pasti bohong. Dari mulai Aceh kita kenal Cuk Nyadin, Teuku Umar seorang habib, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin, turun lagi di Aceh Sultan Hasanuddin,
Habib. Itu pasti bohong. Nggak bisa dilanjutkan di Ponegoro. Ini itu pasti berdasarkan yang saya tahu, berdasarkan hasil penelitian saya, itu pasti bohong. Pasti bohong. Pasti bohong. Pasti bohong itu. Faslun fi anna faslun inna Abdullah wa Ali wa Alwi abna Muhammad sahib Mirbat askhasun wahmiyah. Pasal ini menerangkan tentang bahwa sungguhnya Abdullah dan Ali dan Alwi, anak-anak Muhammad sahib Mirbat, adalah sosok-sosok yang fiktif. Jadi sahib Mirbat katanya punya anak 3, Abdullah, Ali, Alwi, semuanya sosok fiktif. Nah nanti Alwi ini menurunkan Azmat Khan yang katanya Wali Songo dari situ. Nah kalau misalnya kita terima bahwa Azmat Khan ini Balwi, ya Azmat Khan bernasab pada wayang, bernasab pada sosok yang fiktif, dan sama sekali itu tidak terbukti karena kemarin dari seminar internasional kemudian menyimpulkan betul bahwa Wali Songo bukan Ba'alwi, sama sekali Wali Songo bukan Ba'alwi. Ba'alwi tidak ada kaitan dengan keluarga Wali Songo. Mereka mengaku sebagai bagian keluarga Wali Songo, tapi keluarga Wali Songo tidak ada terkait sama sekali dengan keluarga Ba'alwi. Ini bisa dibuktikan dengan berbagai macam manuskrip yang ditemukan oleh para nakib-nakib yang kemarin saya lihat dari acara Naat di YouTube itu, bahwa tidak sama sekali Wali Songo itu ke Ba'alwi. Jadi klaim-klaim Ba'alwi bahwa Wali Songo itu Ba'alwi itu terbantahkan mentah-mentah. Faslun fi annal faqihal muqaddama syakhsun wahmiyun khayaliyun. Pasal ini menerangkan tentang bahwa Faqih Muqaddam itu sosok yang fiktif. Nah, ini dalil-dalilnya sering saya sampaikan. Itu saya ngumpulin nggak kurang dari 140 kitab yang ditulis oleh ulama non Ba'alawi, di luar Ba'alawi. Nggak kurang dari 140 kitab. Itu yang saya pribadi kumpulin. Faslun fi annal Faqih Muqaddam sahmun wahmiyun khayaliyun. Kemudian faslun fi anna Muhammad bin Ali alladhi dzukira fi suluk laisal Faqih Muqaddam. Pasal ini menerangkan bahwa Muhammad bin Ali yang disebut dalam suluk itu bukan Faqih Muqaddam. Faslun fi annal Faqih al-Muqaddam laisa tilmidan li Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Pasal tentang bahwa sungguhnya Faqih Muqaddam bukan murid dari Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Sebenarnya, maaf, saya mau nanya. Kan Faqih Muqaddamnya fiktif. Iya. Kemudian apa pentingnya pasal ini menginformasikan penafian bahwa Faqih Muqaddam itu bukan muridnya siapa ini? Abil Hasan Ali. Abil Hasan Ali kan karena Abil Hasan Ali-nya ini sosok historis, seorang ahli hadis, kemudian dicangkolin bahwa itu salah satu guru dari Faqih Muqaddam. Nah ini pentingnya untuk membongkar narasi palsu dari Ba'alwi, penting untuk menambah keyakinan pada para kiai bahwa mereka ini memang sembarangan dalam menulis sejarah-sejarah leluhur mereka. Ada sosok-sosok historis kemudian dicangkol-cangkolin leluhur mereka sebagai bagian dari murid, sebagai guru dan lain sebagainya, padahal nama leluhur mereka itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kayak film Majapahit, kemudian Arya Kamandanu ikut-ikutan disebut ketemu Gajah Mada. Lah kalau Gajah Mada itu sosok historis, kalau Kamandanu ini kan sosok fiktif. Bagaimana sosok fiktif bisa berjumpa dan ngobrol dengan sosok historis? Nah itu supaya hanya mengangkat nilai kesejarahan dari sosok fiktif ini agar dianggap sosok historis saja. Nah ini penting untuk pembelajaran edukasi di tengah-tengah masyarakat. Orang gila itu kalau sudah menyatakan pendapat yang tidak dinyatakan oleh siapapun pendapatnya. Ulama pendapatnya semuanya rame-rame masyrik, tahu-tahu setelah 1000 orang Ubaidillah bin Ahmad muncul 1 orang pendapatnya ke Maghrib. Beda sama ulama, bukannya bangga, eta namina edan. Kemudian pasal selanjutnya tentang fi annal Faqih Muqaddam laisa tilmidan li Bamarwan, bahwa Faqih Muqaddam bukan murid dari Bamarwan. Bamarwan ini ulama besar yang disebut dalam kitab As-Suluk, kemudian disebutkan dalam kitab Ba'alwi Faqih Muqaddam murid dari Bamarwan, padahal Bamarwan sosok yang historis. Faqih Muqaddam ini hanya dicantolin sejarahnya kepada Bamarwan yang merupakan sosok historis itu. Bamarwan ini yang disebut sebagai mursyid itu ya? Ya, enggak, dia ahli fikih. Oh, ahli fikih. Dia ahli fikih yang pertama bertasawuf dari keluarga Abi Alwi. Oh iya. Kemudian Bamarwan ini diusir dari keluarga Ba'alwi karena nama Marwan itu kan nama-nama yang hari ini tidak dikenal dalam keluarga Ba'alwi. Nah disesuaikan, waduh gimana dalam As-Suluk ada nama Bamarwan dari keluarga Abi Alwi. Kemudian mereka bikin kitab, narasinya itu ditambahin.
bahwa Bam Marwan ini mempunyai murid namanya Faqih Muqaddam, awwalu man tasawwafa, awal orang bertasawuf dari keluarga Abi Alwi. Disisipin Faqih Muqaddam. Padahal yang benar Bam Marwan ini merupakan orang yang ahli tasawuf pertama dari keluarga Abi Alwi. Nah, Abi Alwi ini bukan Mbak Alawi. Bukan, keluarganya Jadid itu. Keluarganya Jadid. Ini Mbak Alwi asli. Iya, Mbak Alwi. Kalau Mbak Alwi ini kan ngaku-ngaku Mbak Alwi sebenarnya. Tapi yang Mbak Alwi asli ini pun bukan keturunan Nabi. Bukan. Nah, yang jadi yang Mbak Alwi asli ini keluarga besar ulama ahli hadis yang dicatat oleh seorang sejarawan dengan disambungkan kepada Nabi Muhammad. Bukan pengakuan sendiri dari Abil Jadid ini, bukan. Jadi keluarga ini keluarga yang sama sekali tidak ikut-ikutan dalam pencantolan nasab mereka kepada Nabi. Hanya kesalahan penulisan sejarah yang bernama Al-Janadi di abad ke-8 Hijriah. Kesalahan ini yang dimanfaatkan oleh Bali yang sekarang ini. Bali sekarang untuk menyantolkan diri sebagai keturunan Nabi dari nasab palsu itu juga. Jadi yang palsu nempel pada yang palsu. Nah, untuk kemudian faslun fi annal murasalata bainal faqihil muqaddam wa Sa'd bin Ali ad-Difari la taqaw aslan. Pasal bahwa sungguhnya surat menyurat antara Faqih Muqaddam dan Sa'ad bin Ali ad-Difari tidak terjadi sama sekali. Jadi kan dibentuk sebuah narasi cerita bahwa Faqih Muqaddam pada saat hidupnya beliau berkirim surat pada seorang ulama bernama Sa'ad ad-Difari. Di dalam surat menyurat itu dinasihati oleh Sa'ad ad-Difari agar Faqih Muqaddam tidak terlalu memperlihatkan mukasyafah rabbaniyah. Nah, jangan terlalu terbawa oleh mukasyafah itu sehingga menjadi sesat. Mengaku mi'raj 70 kali dan sebagainya itu ada di dalam murasalah itu. Nah, murasalah itu surat menyurat dengan Sa'ad ad-Difari sama sekali tidak terjadi. Surat menyurat itu diceritakan di kitab internal Balawi. Di dalam kitab internal Balawi mulai abad ke-9 itu. Jadi 10 nama fiktif dibikin di abad 9. Iya. Kisah surat menyurat ini juga di abad 9. Di abad 9. Semuanya diproduksi di abad 9 kemudian disempurnakan pada abad-abad selanjutnya. Kisah-kisah yang ada di abad 9 yang hanya beberapa kisah kemudian diglorifikasi lebih pada abad-abad selanjutnya sampai hari ini. Jadi cerita secuil kemudian menjadi 2 cuil, 3 cuil, 4 cuil, 5 cuil, semuanya tidak terjadi sama sekali. Untuk drama itu kemudian semakin seru, maka diadakanlah dialog-dialog yang luar biasa dalam surat itu sehingga memunculkan perdebatan di TikTok. Apakah orang yang mengatakan dia mi'raj 70 kali itu apa kafir apa tidak? Kemudian terjebak di situ bahwa Faqih Muqaddam kafir. Kata sebagainya Faqih Muqaddam tidak kafir. Karena dalil yang digunakan sebagai dalil pengkafiran itu sebenarnya maknanya bukan demikian. Nah, seperti itu. Lalu saya ditanya oleh Gus Aziz Jazuli, kalau menurut Kiai gimana perdebatan sekarang yang terjadi di medsos tentang apakah Faqih Muqaddam yang berbicara bahwa dia mi'raj 70 kali itu kafir apa tidak? Kata saya tidak kafir. Kenapa Kiai? Ya gimana kafir itu pada orang? Lah kepada sosok yang fiksi nggak bisa kafir. Superman gitu kan? Superman nggak bisa kita Superman kafir. Nah, kemudian kata Gus Aziz Jazuli, betul juga katanya. Loh, orang yang tidak ada kok bisa jadi kafir. Pesan saya yang terakhir, tolong boikot mereka semua yang ngadu domba umat. Setuju tidak? Setuju tidak? Jangan diberikan panggung, jangan diberikan mimbar, jangan ada yang datang, saudara. Tokoh saja ada yang terpengaruh, saudara. Apalagi orang awam biasa. Maka itu tolong para habaib, para kiai, sampaikan dakwah di atas satu mimbar. Sampaikan kebenaran, satukan ulama, satukan habaib, satukan Mbak Alwe, satukan seluruh umat Islam. Loh, orang yang tidak ada kok bisa jadi kafir. Dan di sini kitab-kitab dan dalil-dalilnya semuanya lengkap. Faslun fi qita'i sanadil faqihil muqaddam ila Abi Madyan. Pasal tentang terputusnya sanad tarekat Faqih Muqaddam pada Abi Madyan. Kita akan buktikan bahwa katanya tarekat Alawiyah yang inisiasi dan didirikan oleh Faqih al-Muqaddam ini adalah tarekat yang tidak bersanad. Yang dikatakan bersanad kepada Abi Madyan melalui dua orang ulama, Abdurrahman al-Maq'ad, ternyata sosok ini pun sosok fiktif diciptakan untuk sampai kepada Abi Madyan. Mohon maaf ya, penciptaan tokoh fiktif itu di abad 9 juga? Di abad 9 semua, mulai dari Ali Asakron itu sebagai kreator. Berarti ini ya bakat novelis luar biasa. Karena biasa. Beliau cerdas juga sih, kalau nggak cerdas nggak bisa kan dia bikin-bikin begitu. Faslun fi
kasbi ba'di kutubin tata'allaqu bi ba'alwi. Al-babul khamis fi kasbi ba'di kutubin tata'allaqu bi ba'alwi, di dalam membuka sebagian kitab-kitab yang berkait dengan Balawi. Faslun fi kitabil burqa al-musiqa li Ali ibn Abi Bakar as-Sakran. Pasal pertama tentang kitab al-burqa. Kita sebutkan bagaimana kitab al-burqa kelemahan referensinya. Mengatakan ulama ini menyebut, ternyata bohong. Mengatakan ini syair yang digubah oleh seorang ulama untuk memuji nasab alwi. Ternyata setelah kita teliti, syair itu sudah diciptakan abad ketiga. Bagaimana syair yang diciptakan di abad ketiga memuji orang yang ada di abad 9? Nah, itu terbukti dalam kitab ini, dan kita sampaikan halaman berapa, kitab apa, di semua narasi. Jadi bisa dicek langsung langsung oleh kiai itu, dan tidak saya taruh di footnote sengaja. Semuanya ada di samping. Jadi narasinya narasi prosa yang kiai itu tidak usah bolak-balik ngelihat footnote lagi. Ini mempermudah kiai-kiai untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang bagaimana nasab alwi ini terputus dan palsu. Kemudian faslun fi kitabil jauhari syafaf. Ini kita bongkar juga kepalsuan kitab al-jauhari syafaf. Faslun fi kitabi abnail imam fi Misra wasyam. Kita juga dalam pasal ini membongkar kitab abnaul imam fi Misra wasyam, kepalsuannya. Kemudian faslun fi kitabil baha fi tarikh Hadramaut. Kita juga membongkar dalam pasal ini kitab al-baha tarikh Hadramaut yang dikatakan sebagai sebuah kitab yang karang oleh Abdurrahman bin Ali bin Hisan. Ternyata kitab ini kitab palsu. Di situ disebutkan pakai muqaddam dan sebagainya, padahal dalam kitabnya tidak disebutkan. Kemudian faslun fi kitab Tuhfati Zaman Husain Al-Ahdal. Pasal ini menerangkan tentang kitab Tuhfati Zaman Husain Al-Ahdal. Ini kitab keluarga Al-Ahdal yang di dalam kitab ini menerangkan atau diantaranya menyebut nasab Ba'alwi dan Al-Ahdal yang dikatakan sebagai saudara sepupu. Ya, saudara sepupu, tapi nasabnya beda-beda hari ini. Ya. Nah, ini ya, yang tentang Al-Ahdal ini mungkin penyatuan nasab antara Al-Ahdal dengan Balawi itu terjadi di abad 9 juga atau gimana? Di abad 9 juga, semuanya di abad 9. Semuanya ya? Iya. Kenapa penting pertama kali menyebutkan mereka dari keluarga Al-Ahdal? Karena keluarga Al-Ahdal telah disebut sebagai seorang syarif di dalam kitab As-Suluk. Dikatakan kakeknya Al-Ahdal ini pindah dari Irak. Itu terbukti di dalam kitab As-Suluk. Dan disebutkan seorang syarif oleh kitab As-Suluk itu. Nah, kitab As-Suluk ini menyebut syarif itu referensinya dari? Tidak ada. Itu nanti akan terbukti bahwa seorang sejarawan Al-Janaid ini salah di dalam menyatakan Al-Ahdal sebagai seorang syarif, karena nasabnya itu tertolak oleh kitab-kitab nasab semua. Nah, kalau sejarawan wajar salah dalam nasab itu sudah sangat wajar, sering sekali. Jadi kalau makanya dalam kitab nasab, dalam kitab sejarah maksudnya, kita tidak boleh berpegangan nasab seorang tokoh pada kitab sejarah, karena seorang sejarawan itu banyak yang bukan ahli nasab, dan seorang sejarawan kepentingannya adalah menyebutkan ketokohan dari tokoh yang sedang ditulisnya, bukan kebenarannya, bukan kebenaran nasabnya. Dari pengakuan. Misalnya kita ingin menulis tentang Mas Rifki. Mas Rifki, saya ingin menulis tentang biografi Mas Rifki. Bolehkah Mas Rifki terangkan bagaimana Mas Rifki nasabnya? Mas Rifki mengatakan, saya Mas Rifki bin Jokowi bin Anu. Ya tulis aja kita sejarawan, tanpa perlu dia ngecek ya. Tidak perlu ngecek, karena dia kebohongannya itu bagian dari sejarah juga. Nanti akan dibuktikan dia berbohong atau tidak sosok yang mengaku keturunan ini. Oh, dia tidak berintegritas karena ternyata apa yang dia klaim itu bohong. Nah, seorang sejarawan harus mencatat itu sesuai dengan hasil wawancaranya, bahwa dia mengaku sebagai keturunan binanu kan begitu. Nah, jadi tidak boleh kita yang membaca sebuah biografi ulama hari ini kemudian kita meyakini nasab yang dia sebutkan itu sebagai kebenaran. Harus kita uji sebuah qadiyah, sebuah tasdiq atau sebuah proposisi, itu harus diuji dalilnya benar ataukah tidak. Terus ini supaya cepat nih, bentar lagi bab yang ke-7, faslun fi Ba'alwi fi Indonesia. Bahwa Ba'alwi di Indonesia ini pertama dilihat dari sisi kepindahan mereka dulu. Dalam kitab ini faslun fi anna aksara Ba'alwi ja'a ila Indonesia fi qarni 19 wal 20 minal milad.
bahwa kebanyakan Ba'alwi itu datang ke Indonesia pada abad ke-19 dan 20 Masehi. Sini ada Utsman bin Yahya, saya terangkan bagaimana itu para sejarawan berbicara tentang Utsman bin Yahya dan bagaimana sepak terjang Utsman bin Yahya yang mengabdi kepada Belanda, membuat surat, membuat doa untuk Ratu Belanda dan lain sebagainya. Sini juga kita akan terangkan bagaimana kapten-kapten Belanda dan bagaimana orang-orang Hadrami terutama Ba'alwi merayakan ulang tahun Ratu Belanda. Fotonya juga lengkap di sini. Ulang tahun Ratu Belanda dan bagaimana mereka sering duduk-duduk ngopi-ngopi bareng ulama Ba'alwi dengan Belanda. Bagaimana seorang Hamid Ba'alwi berdoa untuk tentara Belanda di sekitar tahun 1944 sampai tahun 1948 dikala bangsa Indonesia sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya dari mereka doain Belanda tuh, buktinya ada fotonya tuh, nggak bisa dielak lagi. Ini bukti sejaman, bos. Sejaman ini. Bukti sejaman. Ini ada foto begini tuh, ada tentara Belanda berdiri dia ngedoain. Habib Utsman bin Yahya sudah. Mereka bilang apa? Habib Utsman ini bukan Habib. Habib Utsman ini antek Belanda, antek penjajah. Habib Utsman ini pengkhianat negara. Kurang ajar. Bukan hanya Habib Utsman, semua habaib dibilang nasabnya palsu. Kurang ajar. Aulia, ulama-ulama besar kalangan habaib, semuanya habib palsu. Kurang ajar tidak? Oh, kalau begitu bikin saja berita di tengah masyarakat bahwa mereka habib palsu. Mereka bukan turunan Nabi. Tujuan mereka cabut pengaruh habaib, cabut pengaruh kiai dari akar-akarnya, saudara. Kurang ajar. Kemudian faslun fi anna jami'a kutubi Ba'alwi fi tarihi dukhulil Islam fi Indonesia wa intisyarihi mardudatun la yanbaghi an tuqra'a. Bahwa sungguhnya semua kitab Ba'alwi tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia dan penyebarannya tertolak, tidak seyogianya untuk dibaca. Saya sebutkan kitab-kitab Ba'alwi di sini yang ditulis bahwa mereka penyebar Islam di Indonesia, gitu kan. Seperti pertama kitab Sultanah Banten Al-Islamiyah bi Jazirati Jawa fil Jiha Al-Gharbiyah. Kitab Kesultanan Banten yang Islam di Pulau Jawa di arah barat. Ini karangan Ahmad bin Abdullah As-Segaf Ba'alwi tahun 1369, sekitar tahun 1940-an Hijriah. Ya, 1469 Hijriah atau 1945 Masehi. Waktu merdeka lah di Indonesia. Di dalam kitab Kesultanan Banten ini dia mencatat bahwa Syarif Hidayatullah keturunan Ba'alwi, bahwa Imam Bonjol itu Ba'alwi. Dalam kitab itu tahun 1945 itu sudah ada klaim Imam Bonjol itu Ba'alwi. Tahun 1945. Jadi yang si bocil-bocil Ba'alwi itu yang sekarang ngomong Imam Bonjol itu Ba'alwi itu bukan baru. Memang narasi dari tahun 1945 pejuang-pejuang itu dibalwikan. Itu ada dalam kitab Kesultanan Banten yang dikarang oleh mereka. Mereka bukan siapa-siapa, Kesultanan Banten. Mereka kemudian mencatat kesejarahan Kesultanan Banten sesuai dengan versi mereka dan keinginan mereka. Ini kan namanya sariqatut tarikhil ghair, mencuri kesejarahan orang lain untuk kepentingan mereka. Untuk ke bawah kita butuh data lebih lengkap lagi. Kita butuh data dari Kesultanan Banten, kemudian butuh data dari Kanoman, butuh data dari kesultanan-kesultanan syajarah-syajarah yang ada. Karena Robi itu hanya bisa mengisbat apa data yang dia miliki. Yang dia tidak miliki tidak mengisbat, tidak pula menafikan. Bukan karena apa? Karena nggak ada data. Ini klaim ini mereka menggunakan referensi atau kosongan aja langsung? Nggak ada, begitu aja. Dia tulis begini aja. Al-Habib Imam Bonjol bin Syihab, begitu tuh. Oh iya. Begitu aja, itu kan pengklaiman begitu. Artinya tanpa ada referensi, tapi kemudian akan diyakini kebenaran pada masa berikutnya. Yang menarik itu ditulisnya itu 1945 ya? 1945. Jadi apa namanya ya? Jauh dari masa sekarang, berarti bukan narasi baru di internal mereka ya? Bukan narasi baru, kemudian dipopulerkan beberapa bulan kemarin, langsung mendapatkan sanggahan dari sejarawan Sumatera Barat namanya Syamdani. Dia mengatakan hada qaulun bila masdarin. Ini ucapan tanpa referensi. Dan saya disebutkannya di buku apa gitu. Kemudian kitab Al-Madkhal ila Tarikhil Islam fi Syarqil Aqsa li Alawi bin Thahir Al-Haddad. Namanya kitab Al-Madkhal ila Tarikhil Islam. Peran-peran sejarah Islam di Asia
Timur Jauh. Timur Jauh. Nah, itu karangan Alwi bin Thohir Al-Haddad. Alwi bin Thohir Al-Haddad ini yang katanya wali itu, dia mengarang kitab sejarah palsu tentang bahwa penyebaran Islam di Indonesia oleh Balwi gitu. Ketiga, kitab Uqudul Almas, ini karya Alwi bin Thohir juga. Kemudian kitab Tajul Aras, Ali bin Husain Al-Attas. Kitab Al-Imam Al-Muhajir, karya Dia Shihab. Kitab Al-Islam di Indonesia, karya Muhammad Dia Shihab. Kemudian kitab Raudatul Wildan Salim bin Jindan. Ini diterangin peran-peran Mbak Alwi dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Sultan-sultan ini turunan Mbak Alwi. Ini Salim bin Jindan menulis tahun 1960-an. Kemudian kitab Al-Khulasa Al-Kafiyah, karangan Salim bin Jindan juga. Kemudian Hamis kitab Syamsi Dhahirah, Abdurrahman Al-Mashhur, yang dihamisi oleh Muhammad Dia Shihab. Kemudian kitab Rihlah Jawa Al-Jamilah, perjalanan ke Jawa yang indah. Di sini juga diterangkan masuknya Islam oleh mereka. Dan ini kitab-kitab yang harus diwaspadai oleh Bapak Menteri Kebudayaan kita Fadlizon, agar narasi-narasi sejarah sesat ini tidak bisa atau tidak boleh masuk ke sejarah Indonesia, karena ini sejarah-sejarah palsu yang ditulis untuk kepentingan sebuah klan yang ingin terlihat mereka itu banyak peran di Indonesia tanpa ada bukti, tanpa adanya referensi yang dapat dijadikan dalil bagi mereka untuk itu. Kemudian saya sebutkan juga dalam bab ini faslun fi man fa'ala jarimatan fi Indonesia min a'ilati Balwi, pasal tentang orang-orang yang berbuat tindak pidana di Indonesia dari keluarga Balwi. Saya sebutkan banyak data dengan referensi yang ada, bisa kita telusuri dari berbagai macam platform digital. Semacam saya sebutkan Husain bin Ali bin Alwi Al-Habsyi Balwi yang ngebom Borobudur tahun 1985. Kemudian Abdul Qadir bin Ali bin Alwi Al-Habsyi yang sama ngebom Borobudur juga bersama kakaknya itu. Kemudian Idrus Jamalulail Ba'alwi yang dipenjara karena dituduh melawan negara tahun 1980. Rizik Syihab Ba'alwi saya sebutkan di sini juga dipenjara 2003, 2021. Ada datanya dari majalah Tempo, dari Tirto dan lain sebagainya, lengkap. Jadi ini bukan hoak, ini fakta sejarah yang harus diketahui oleh masa depan. Kemudian di sini juga saya sebutkan dia pun sebagai tertuduh dari irsal muhadasah jima'iyah, ditersangkakan oleh polisi sebagai tersangka dalam kasus mengirim chat mesum. Di sini juga disebutkan. Jangan, kalau presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI. Kemudian ada Bahar Smith, nah, disebutkan di sini dipenjara beberapa kali karena melakukan tindak pidana memukul anak kecil, kemudian memukul supir, menyebar berita palsu dan lain sebagainya. Yang ngomong siapa? Bahar. Bahar itu siapa? Jenderal. Jenderal siapa? Jenderal Mukibin. Mukibin itu siapa? Orang yang tidak pakai otak, saudara. Landasannya apa? Landasannya iri, sakit hati, ketakutan. Mereka yang ketakutan, kok kita ikut-ikutan bubarkan PWI-LS, saudara. Apalagi ini katanya kan organisasi atau ormas yang berbau PKI, yang membubarkan pengajian, yang mengadu domba habaib dengan kiai. Tolong dong demo gitu berjilid-jilid, tuntaskan. Nah, saya ingin melihat kelebihan kalian, Jenderal Umat Islam, Imamul Ummah, bisa membubarkan PWI-LS. Kalau tidak, berarti saya sah mengecap kalian sebagai kaum akan. Kurang ajar tidak? Kaum bacot. Kurang ajar tidak? Kaum congor. Kurang ajar. Bener nggak itu omongan saya? Kalau mau jihad di Indonesia cukup itu ludahin mukanya jijik, mukanya Bahar Smith, cuy, gitu. Udah jihad yang paling sempurna itu di Indonesia, bro. Waduh, Mbak Dewi baik banget. Jangan, Mbak Dewi, jangan ya. Di sini juga ada Yusuf Al-Kaf,
yang dipegang oleh polisi karena kasus perempuan. Husain Alatas Ba'alwi yang dipegang oleh polisi juga kasus perempuan. Ali Hinduan yang kasus pembunuhan di Banyuwangi. Ja'far Shadiq Alatas yang kasus menghina ulama Banten Syekh Ma'ruf Amin radhiyallahu anhu. Nah, ini kebetulan saya sebagai pelapornya. Kemudian Toha bin Yahya Balwi yang digerebek masyarakat di Cirebon tahun 2023 karena dituduh berzina, dan dia kemudian mengakui berzina 7 kali. Nah, di situ ada referensinya, ada. Ini bukan fitnah, ini kita berbasis data dan referensi. Kemudian Zaki Ba'alwi yang ditewak oleh masyarakat karena dia mencuri motor di Cikarang. Kemudian yang Ahmad Zaki Idrus yang dipegang polisi di Purbalingga karena menipu orang 2025. Syakik bin Ali Zain Al-Idrus Al-Abidin Al-Idrus di Jepara. 31 anak menjadi korban pemerkosaan tahun 2025. Baru ya ini. Baru. Di mana Nabi Rasulullah, mereka diombang-ambing, mereka ingin disiksa, mereka ingin dibunuh, mereka ingin diusir. Kira-kira sebaiknya kita bela atau tidak? Bela atau tidak? Orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam melalui dan menghancurkan keturunan Nabi, kira-kira kita lawan atau biarkan? Dan orang-orang yang ingin menghilangkan, menafikan daripada keturunan Nabi Muhammad, biarlah kita semua geng dan kelompoknya Imam Jogja. Kira-kira umat Islam hari ini siap melawan mereka? Siap melawan mereka? Hancurkan, binasakan. Angkat tangan semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian pasal fi ba'di aqwali wa ta'alimi Ba'alwi. Ada ajaran-ajaran Ba'alwi yang ada di kitab-kitab mereka. Kalau mereka bisa Miro, terbang dan lain sebagainya, ini saya sebutkan di sini sebagai bukti kepada para kiai-kiai begini ajaran mereka itu sesungguhnya di kitab-kitab mereka, karena kitab-kitab Ba'alwi itu nggak diajari di pesantren, nggak bisa masuk juga dari zaman dulu di pesantren-pesantren. Tapi kan nanti kalau misalnya ada yang sampai tersebar ke masyarakat diyakini karena ini kitab kuning, nanti itu kebenaran, padahal itu sebuah kedustaan, bukan karomah, tapi itu adalah sebuah khurafat. Artinya khurafat itu sebuah cerita palsu yang dikatakan karomah. Kalau karomah, kita sebagai Nahdlatul Ulama meyakini karomah itu ada, tetapi kalau khurafat, orang itu tidak berkaromah tapi disebut berkaromah. Di beberapa ceramah Habib itu, dan juga ada Habib yang ngomong gini, loh, Nabi Muhammad itu orang Yaman, kalian itu belajar dari mana? Kok Nabi Muhammad bukan orang Yaman? Itu saya juga heran, loh, kok bisa? Berarti mungkin ada kitab internal mereka yang mereka sendiri nggak belajar dari kitab-kitab lain, gitu ya? Iya, itu ya, memang kerjaan mereka klaim-klaim begini, klaim-klaim segala macam itu udah biasa. Yang penting kita kasih data bahwa itu bohong, itu aja. Kemudian di sini kita menyebutkan tentang Lutfi bin Yahya juga. Di sini nanti kiai-kiai bisa baca siapa Lutfi bin Yahya berdasarkan data-data yang ada di internet yang valid dan terpercaya. Bagaimana dia membangun kuburan-kuburan palsu yang ada di sini. Ini untuk membentengi anak-anak cucu kita masa depan, agar kuburan-kuburan yang pernah dipalsukan hari ini tidak mendapat tempat bagi anak cucu kita, bangsa Indonesia yang mulia-mulia, dari perbuatan orang hina-dina itu. Kita cucu raja, cucu wali-wali, cucu nabi, ya, bangsa Indonesia. Tapi kemudian dikalahkan oleh orang yang bukan cucu siapa-siapa. Kita ini cucu para wali, cucu raja, mulia-mulia, kaya raya lagi. Ya mereka bukan kaya raya enggak, wali bukan, pejuang juga bukan, cucu nabi bukan. Ya kita nggak boleh bisa dikalahkan oleh hanya narasi tanpa bukti dan data. Kita tampilkan data kebenaran. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batil kana zahuqa. Kemudian al-babus samin fi masaila tata'allaqu bi butlani nasabi Ba'alwi. Di dalam bab ke-8 ini ada pengakuan ijma, kemudian ada pasal tentang Ibnu Hajar dalam kitab sahabatnya atau bagaimana. Nah itu nanti kiai bisa membaca bahwa disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab sahabat itu bukan merupakan sebuah hal yang dapat diterima para ahli nasab untuk dikatakan beliau mengisbat. Itu dalil-dalilnya dari kitab-kitab nasab di sini disebutkan. Kemudian pasal fi kasratil kutub fi anna kasratal kutub ba'dal qarnitasi la tu'asiru li nasabi Ba'alwi.
bahwa banyaknya kitab-kitab setelah abad 9 itu tidak berpengaruh apapun terhadap batalnya nasab Ba'alawi. Kemudian paslon fi anal kutubal hadisah la tu'asiru fi isbati nasabin qadim, bahwa kitab-kitab baru tidak berpengaruh terhadap penetapan nasab yang lalu, nasab yang jauh, nasab yang masa lalu. Seperti Ahmad bin Isa kan nasab masa lalu. Kemudian diisbat oleh kitab baru seperti kitab Al-Burqatul Musiqah yang sudah berjalan 550 tahun sejak kematian Ahmad bin Isa. Nggak bisa nasab begitu. Kalau Ahmad bin Isa ya diisbat oleh kitab yang ada di zaman Ahmad bin Isa, dan kitab-kitabnya banyak yang menyebut Ahmad bin Isa. Itu di abad-abad itu. Jadi benarkan apa yang kami katakan, Kibin? Data yang kamu tunjukkan abad 9 tidak bisa dijadikan bukti terisbatnya para Habib ke kitab Ahmad bin Isa pada abad 3 dan 4. Semua orang awam pun tahu. Seperti yang dikatakan Bang Haji Roma, tidak perlu bisa bahasa Arab. Cukup menyimak pemaparan Kiai Imanuddin khususnya di video final kajian nasab ini, insya Allah orang awam pun tahu. Apalagi sampai membeli bukunya yang berbahasa Indonesia. Malah semakin yakin kalau klan Ba'alawi itu kaum Yahudi Askenazi penipu nasab Nabi Baginda Nabi, kaum penjajah Palestina dan ingin menjajah Indonesia juga. Apakah kalian sependapat dengan Mujahidah kalau kaum Ba'alawi itu bukan siapa-siapa? Mereka hanya kaum pendatang yang ingin menjadi raja lewat agama. Bahkan betapa besar rasa keinginan mereka untuk dipercaya mayoritas Islam di Indonesia sampai mengatakan satu Habib gila, Habib bodoh atau pemabuk lebih baik daripada 70 kiai yang alim. Itu semua agar kiai pribumi tersingkirkan, terabaikan dan terlupakan, hingga kepemimpinan soal agama hanya diserahkan urusannya kepada para habaib saja. Lama-kelamaan urusan negara dan agama dipegang mereka saja. Pada akhirnya Indonesia jadi Palestina. Kemudian paslon an-nabi klasasin bis sayyid awi syarif la yakunu isbatan bis syaraf, bahwa sungguhnya menyebut seseorang dengan sayyid dan syarif itu bukan sebagai pengisbatan. Jadi kita misalnya nyebut Sayyid Rifki itu bukan mengisbat, itu namanya mukhatabah, hanya enak-enak ngomong aja. Kalau mengisbat ini seorang sayyid cucu Nabi, nasabnya sahih, itu namanya isbat. Tapi kalau hanya memanggil dalam kitab as-sayyid seperti Mbah Hasim manggil sayyid pada Ba'alawi, itu bukan mengisbat. Dari mana? Dari kitab-kitab nasab dan kitab-kitab fikih. Imam As-Subki dalam Fatwa As-Subki menyatakan panggilan semacam itu yang dilakukan oleh kita kepada teman kita dengan sebutan sayyid syarif pada orang-orang yang keturunan Nabi bukan berarti mengisbat. Itu sama seperti mungkin ya seperti orang manggil Gus Arya gitu. Itu kan bukan berarti mengisbat sebagai Gus, tapi sebagai nama yang dikenal. Enak ngomong. Enak-enak mukhatabah, sebagai enak-enak ngomong ngobrol aja. Kemudian kitab ini selesai. Kitab ini ditambahkan dengan kitab-kitab yang lain yang sudah saya karang. Nah ini para kiai-kiai kami harapkan untuk memiliki kitab ini untuk dibaca sebagai sebuah dalil bagi kiai-kiai untuk membatalkan nasab Ba'alawi, dan ini kewajiban kita bersama untuk menyebarkan kepada masyarakat bahwa nasab Ba'alawi ini adalah nasab batal, mereka bukan keturunan Nabi. Kiai-kiai untuk bisa memiliki kitab ini, dan saya mempunyai sebuah rencana Kang Mas Rifki untuk menyebarkan secara gratis ini pada para kiai-kiai, memberikan hadiah kitab ini kepada kiai-kiai Nusantara. Iya, kiai-kiai Nusantara, dengan mengajak masyarakat yang memiliki rezeki yang agak banyak, yang ingin juga berpartisipasi untuk ikut berpartisipasi, mewakafkan ini satu kitab, kemudian kita berikan, distribusikan pada kiai. List kiai-kiai atau pesantren yang dikirimkan itu Kiai Mat yang menyediakan listnya dan mengirimkannya juga. Ya, karena saya kan dulu ketua RMI, Rabita Mahad Islamiyah, pimpinan pondok pesantren, dan alamatnya itu kita basis datanya ada. Nanti baik untuk di Provinsi Banten juga provinsi lainnya. Jadi kita nanti akan bagikan ini mungkin 2000 eksemplar dulu dengan harga 80.000 plus pengiriman. Kemudian kita ajak masyarakat yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah untuk juga berpartisipasi, untuk bersama-sama mewakafkan kitab ini pada para kiai-kiai. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam, saudara asah aja golok yang tajam.
Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir. Untuk bersama-sama mewakafkan kitab ini pada para kiai-kiai dengan mengirimkan satu buku 80.000 ke rekening Mas Rifki aja. Ya, ini kami sudah mempersiapkan rekening khusus yang memang dibikin secara khusus, tidak tercampur dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi 80.000 itu sudah termasuk ongkir ya. Iya. Teman-teman yang berkenan berpartisipasi itu bisa transfer ke Bank BSI nomor 730 9350795 atas nama Rifki Zulkarnain. Demikian. Kitab Kiai Imanuddin ini kami anggap sebagai buku emas untuk anak bangsa di masa depan, menjadi sebuah pegangan perjuangan bagi diri mereka, agama mereka, dan negara mereka. Kami berharap ada yang suka rela membantu Kiai Imad dengan menyebarkan video ini ke sosial media, karena pengetahuan ini sangat berguna bagi siapa saja.